kena tipu apa itu cerita? Iya, jadi kayak gini ya. Jadi ceritanya aku ini punya pacar. Astagfirullahaladzim. Dan asal kalian tahu ya, aku tuh teleponannya itu sembunyi-sembunyi. Iya, saya pada saat itu aku juga ada di sini di lokasi. Ketika itu kami aku sama Mulisa ya berdua di kamar gitu. Dita ini teleponnya di kamar mandi gitu. Jadi suatu waktu itu kita pergi kamar mandi dan menemukan Teh Dita lagi nyempot aja di juru. Terus otomatis nanya penasaran gitu ya, Dit, kamu ngapain di sini gitu. Terus Dit bilang enggak ngapa-ngapain. Jadi seakan-akan ketika dia teleponan itu nggak mau ketahuan gitu, padahal biasanya kalau dia teleponan itu cukup di kamar aja gitu, sama aja bareng-bareng gitu. Tapi ini mah terpisah, taunya kali itu dalam pengaruh hipnotis kali ya. Iya benar sekali. Terus pengaruh apa aja yang dia katakan sehingga kamu bisa, itu penipuannya mengirim uang atau minta apa gitu dia? Awalnya dia itu bilangnya dia itu punya utang Sama teman. Utang ke temannya. Oh, terus minta transfer sama kamu. Nah, terus katanya boleh minta tolong nggak sama kamu gitu. Iya, terus pinjem uang gitu sekian gitu kan. Dia mintanya 1 juta loh, banyak. Sedangkan anak kuliahan seperti aku ini ya. Anak kuliahan yang sehari-harinya makan mie instan diminta uang 1 juta sama pacarnya. Terus kamu ngasih buat 1 juta itu? Awalnya awalnya bilang emang nggak ada uang gitu kan, sini juga nggak bawa uang. Terus sama dia itu kayak dipaksa-paksa aja buat minjem ke teman-teman aku itu ya, dan aku pun nurut aja gitu kan, minjem ke teman-teman. Kamu minjemnya itu si Mulisa itu. Bener aja tuh ya, hampir ke semua kontak itu, dan nggak berpikiran, nggak malu gitu buat minjem ke teman-teman, cuma buat dia doang. Kamu minta ngemis-ngemis teman-teman minjem uang gitu. Iya bener, tapi Dita nggak ngaku gitu kalau itu uangnya buat dia gitu. Terus teman-teman kamu ngasih nggak uangnya? Ada yang dan berapa yang minjem? Ada yang ngasih, ada yang enggak kayak gitu. Terus siapa itu yang ngasih? Yang ngasih teman Ibu Lisa. Yang ngasih itu teman dekat banget. Emang dia the best banget. Kayak apa ya dia? Sebut aja namanya, nggak apa-apa sih ini. Mulisa ya. Pendidikan bahasa Indonesia guys. Oke, salam nih buat Mulisa, semoga sehat ya. Terima kasih sudah membantu Teh Dita karena sudah meminjamkan uang walaupun itu buat si penipu. Terus udah tuh kamu transfer sama dia. Terus gimana lagi? Oh ya teman-teman, sebelum dia transfer ke teman itu, ke pacar palsunya, di situ kan aku juga ada di lokasi nih kebetulan. Tadi kan aku udah cerita ya ada di lokasi. Tadita ini ngebangunin televisi pada pukul 6 pagi. Sedangkan pukul 6 pagi itu kita kan masih kalau kita tuh biasanya sehabis subuh itu langsung tidur lagi, dan ini jam 6 kita lagi lelap-lelapnya tidur. Tadita ketuk-ketuk pintu. Tutup assalamualaikum sambil ngemis kayak gini. Liso, cepetan sih, sayanya lagi butuh duit nih. Terus kata tulisannya itu kan dia agak kesel kali ya, soalnya Dita ngebangunnya sampai 3 kali berturut-turut. Datang lagi, liso gitu, sampai apa sih Dit, kamu tuh ini kirim buat siapa? Kok ini pagi-pagi banget? Atau nanti sih saya mandi dulu, kata dia ngomongnya lebih terkena Jawa gitu. Jadi nanti saya mandi dulu gitu. Nggak bisa liso, kata Dita, harus sekarang, dia nyebut sekarang. Kalau enggak katanya pacarnya mau diapain? Kayak mau disamperin gitu, mau disamperin, kan sama teman-temannya. Dan aku itu berpikirnya itu kayak pasti kalau misalnya disamperin, dipukulin kan kan aku itu kasihan gitu kan, kayak merasa nggak boleh padahal gitu, nggak boleh dipukulin. Padahal itu si penipu, dia saking sayangnya dia rela ngebangunin teman-temannya pada pukul 6 pagi langsung ke bank, belum mandi belum apalan, ditarik aja tuh si Mulisa. Sambil Mulisanya pasti Mulisa itu sangat kesal saat itu ya. Ya udah guys, saya mandi dulu, cuci muka dulu katanya gitu. Ya setelah itu berangkat aja ya, berangkat ke link
ke Bank. link bank itu Iya. yang ada di depan. Terus Terus- transfer lah sebanyak total. Enggak 1 juta sih pas ditransfernya, karena emang nggak ada kan Iya. uangnya, gak megang uang, dan Mm-mm. Moliso ini meminjamkan uang 300.000 dan ya udah deh. Dan itu kalau menurut anak kuliah mah 300.000 tuh banyak ya. Iya. Banyak banget tahu. Banyak banget. Kiriman berapa ini tuh? Pas udah ditransfer itu ya, kan ngechat, udah bilang gitu ya. Udah transfer. Enggak ngechat sih, cuma lewat telepon bahwa udah dikirim gitu uang. Terus? Ternyata dia itu masih aja kurang gitu kan, minta lagi gitu Ya kan. Allah, terus dikasih lagi. Dan dia malah menyuruh kamu punya apa gitu kan, coba sih jual gitu apa gitu. Pacar kamu suruh Bener. pacar palsu kamu suruh ngejual Iya. barang-barang yang kamu punya. Iya benar. Ditanya, kamu punya HP 2 enggak, coba sih jual gitu 1 gitu Blode kan. gitu. Iya, Blode kan. gitu. Iya, Blode kan. gitu. Iya. Kenapa nggak diajak ketemu aja? Kan nggak berpikiran kayak gitu kan, dianya juga kan jauh gitu kan. Iya. Di daerah sana. Kasih tau Beda. nggak berarti? Oke, terus setelah itu udah tuh dikirim. Terus pas minta lagi kamu gak ngasih? Apa nggak ngasih? Nggak ngasih. Nggak ngasih. Pas nggak dikirim lagi tuh Dita minjem lagi ke teman-teman. Ya Allah. Terus ada nggak yang minjem itu kedua kalinya? Ada, tapi dikirimnya ke rekening Dita dulu kan, biar dikumpulin dulu kan ke rekening Iya. Dita. Terus untung itu ya. Udah nanti dulu aja dikirimnya. Nanti Dikumpulin juga aja. minjem dulu aja ke teman-teman kan. Ya udah dikumpulin aja ke rekening Dita. Setelah itu ya udah deh, udah itu sehari 2 hari. Udah 2 hari itu ya, baru dia ngechat. Ngechat lagi terus Enggak ngechat. Pas doi Dita, doi aku itu ya. jadi setelah si penipu itu minta uang lagi dan setelah 2 hari itu pacar aslinya aktif WA-nya. Jadi blokirannya tuh dibuka. Terus apa yang kamu dapat di situ? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu tahu selanjutnya dari kisah kamu yang kena tipu tadi sama pacar palsu kamu? Pas pagi-pagi itu subuh-subuh ya, lebih tepatnya itu dia tuh pacar asli aku ya. Dia Pacar tuh, asli deh, ya teman-teman. asli bukan bohongan. Pacar palsunya gak ada kabar nih. Terus Tiba-tiba ngechat gitu kan, nanyain kabar lah. Ya tau lah kayak gimana ya kalau misalnya pagi-pagi ngechat. selamat pagi, good morning baby, gigimu kuning-kuning belum mandi. Terus aku langsung bilang kan, langsung kayak minta maaf ke dia kan, maaf ya aku baru bisa bantu segini doang. Terus dia itu bingung, Pastilah bingung. iya bantu Tidak apa tahu kata dia apa-apa. itu, bantu apa lah, kan aku udah kirim uang ke kamu ya 300.000. Ih, aku mah nggak pernah minta uang tahu ke Itu kamu, kayak- ini apa katanya, aku nggak ngerti. Itu Dia pacar juga kamu yang bilang. bener aja, iya kayak gitu, nggak ngerti, aku mah nggak mau dan nggak pernah mau minta uang ke cewek katanya, kayak gitu. Terus setelah itu apa yang kamu rasakan? Kayak Kaget. terus yang kemarin itu siapa gitu kan, yang kemarin yang nelpon itu siapa kata, aku nggak tahu kata dia itu ya. Aku langsung gitu ya kayak Nangis kamu, gitu. nangis lagi. Nangis udah mah, nangisnya itu kayak lebay banget tau. Malu ya. Jadi ketika galau dia nangis. Terus setelah ada pengganti pacar palsu tadi, dia setelah muncul pacar aslinya nangis kembali karena dia baru sadar kalau dia kena tipu. Setelah itu kami semua sebagai teman-temannya dipanggil sama Dita, dan saya juga pun salah satu temennya itu langsung marahin si Dita. Kenapa kamu nangis? Kena tipu. Kamu tuh makanya dari kemarin itu harus diteliti, itu rekening siapa? Rekening saudaranya, padahal itu salah. Nah setelah itu kita ada inisiatif ya saat itu untuk menelpon si penipunya. Terus gimana tuh, apa yang dia omongkan? Apa yang dia omongin? Nah pas saat itu kan aku udah sadar kan bahwa aku tuh ditipu gitu sama dia. Ya pura-pura aja nelfon gitu kan, nelfon. Oh ternyata dia minta lagi uangnya. Terus diajak ketemu, emang kalau misalnya diajak ketemu dia pasti nolak. Setiap dia ajak ketemu nggak mau. Iya. Tapi pengennya kirim duit. Nah, Kirim setelah duit. itu Ya setelah itu kayak nomornya itu udah lost kontak aja, iya, dimatiin sama dia, diblokir ya. diblokir yang sama yang pacar palsu. Setelah itu mah udah nggak ada kabar si pacar palsunya itu. Iya. Nah teman-teman, ini perlu perhatiannya juga buat teman-teman sekalian. Kalau misalkan lagi berantem atau siapa ada yang nelpon tapi kita tidak tahu itu siapa, jangan dulu kasih tahu nama orang yang kita kenal, karena bisa jadi ketika kita angkat terus dia ngomong halo assalamualaikum, terus kalian bilang
siapa ini, bapak ya atau ini kakak ya, nanti pasti dia akan mengiyakan. Nah disitulah apa, modus penipuannya bisa dikembangkan sama dia, sehingga minta uang lah, minta pulsa lah, karena ini sering sekali ya terjadi. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan sampai kena tipu ya, jangan sampai ini terjadi. Cukup sama Teh Dita saja, dan Teh Dita juga jangan terlalu lebay ya, pacaran itu bukan segalanya gitu, jangan apa-apa ditanggung.